Nah, selamat pagi menuju siang Bapak Ibu. Nah, yang saya hormati Ketua DKM Ms. Sujarni Nurul Amal, dan yang saya hormati Ketua RW 07 Bapak Suyarno, dan yang saya hormati Komandan Komplek dan juga Ustadz Surakan. Nah, izinkan perkenalkan nama saya Dian Novita Rahmawati, dan saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Widi Fitri Noliza, Sarjana Ketarakan Kebidanan. Nah, kami berdua ini adalah petugas kesehatan dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Nah, tujuan kami di sini Bapak Ibu, di mana mengingat semakin meningkatnya angka penderita kanker, khususnya ada di Kota Jakarta ini, maka kami ditugaskan oleh yayasan itu untuk terjun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan dan juga paparan khususnya mengenai terkait kanker dan juga tumor. Nah, adapun dari tujuan yayasan kami, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian kanker. Kemudian yang kedua yaitu mengenali secara dini gejala awal dari kanker prostat, kanker rahim dan juga kanker payudara. Kemudian yang terakhir yaitu kami akan memberikan cara sehat dan hemat untuk dapat menghindari kanker. Maaf di situ bapak-bapak di sini bisa kelihatan ya? Nah, sebelum dia melanjutkan nih, dia ingin bertanya dulu nih sama bapak dan ibu yang ada di sini. Kira-kira sudah ada yang tahu belum apa itu kanker? Apa Bu? Kantong kering. Dari bapaknya apa Pak? Sama ya. Nah, sebenarnya istilah kantong kering itu bisa dibenarkan Bapak Ibu. Karena apa? Mengingat siapapun itu, apapun profesinya dan berapapun gajinya, jika sudah mengidap kanker ini, maka otomatis kantongnya akan menjadi kering. Nah, karena mengingat biaya pengobatan kanker ini yang sangat relatif mahal, bisa jutaan, bisa puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Nah, sedangkan menurut medisnya, kanker itu merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal, atau yang disebut dengan abnormal. Dan biasanya kanker itu dia berawal dari tumor. Nah, tumor ini dia dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada tumor jinak dan juga tumor ganas. Nah, tumor jinak ini dia pertumbuhannya lambat dan juga tidak terasa sakit. Nah, namun biar kita biarkan dan tidak segera kita tangani, itu akan berubah sifat menjadi ganas. Nah, yang ganas inilah dinamakan dengan kanker. Nah, jadi kanker itu tumor ganas ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga sel kanker ini dia bisa berpindah ke tubuh lainnya melalui pembuluh darah atau disebut dengan metastasis dalam bahasa medisnya. Nah, sebelum kita mengenali kanker, kita ketahui dulu nih contoh dari tumor. Tumor itu dia bisa tumbuh di mana aja. Misalnya di belakang punggung, bisa di pergelangan tangan dan juga kaki, bisa di belakang leher dan juga bisa di pundak. Lalu nih bisa juga tumbuh di area sensitif seperti di mata. Ini adalah lipoma dan ini adalah proses pengangkatan lipoma dan ini adalah tumor yang berhasil diangkat. Nah, di sini Bapak Ibu kita tidak perlu takut dan khawatir dengan penyakit ini. Yang perlu kita khawatirkan itu adalah faktor pemicu kankernya. Apa aja faktornya? Yang pertama yaitu adalah dari genetik atau keturunan. Nah, jadi nih kanker ini dia bisa diturunkan. Misalnya kalau ada silsilah dari keluarga kita seperti kakek, nenek, ayah, ibu yang pernah mengidap penyakit kanker, itu dia bisa diturunkan baik kepada anaknya, cucunya, bahkan juga kepada cicitnya, 3 generasi setelahnya. Kemudian nama gen itu adalah gen proto-oktogen. Kemudian yang kedua yaitu dari kimia dan juga fisika. Kalau yang kimia itu contohnya seperti polusi udara, yaitu ada asap pabrik, asap kendaraan, juga asap bagi bapak-bapak yang merokok. Kemudian dari faktor fisika itu seperti karena adanya gelombang elektromagnetik yang memancarkan sinar radiasi. Nah, sinar radiasi ini dia masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya seperti alat-alat elektromagnetik, yaitu televisi, laptop, atau yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Apa Bapak Ibu? Handphone ya. Nah, terkadang ketika kita menelpon terlalu lama atau bahkan lebih dari 30 menit, itu bisa memicu diri kita menjadi panas. Dan itu dia bisa memicu terjadinya kanker pada otak kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dari makanan dan juga minuman yang mengandung zat karsinogen. Zat karsinogen itu apa? Zat kimia. Contohnya aja seperti formalin. Bapak Ibu tahu formalin? Tahu ya, gunanya untuk pengawet air. Nah, terkadang nih ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu memasukkan
biasanya. Atau jangankan itu seperti makanan berkemas, berkaleng, just food, fast food, frozen food, itu pasti ada zat karsinogennya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, ini biasanya nih, yang poin keempat ini terjadi pada ibu-ibu yang suka nongkrong di dapur nih. Yang mana? Contohnya itu kalau di sini ibu-ibu kalau masak nasi pakai apa? Magicom ya, nggak ada lagi dipakai dandang ya, nggak ada lagi dipakai magicom. Nah, terkadang ketika kita mencolokkan ke dalam listrik terlalu lama, bahkan kita lupa nih untuk mencabutnya. Keesokan paginya nih kita jumpai nasi kita itu dia berubah menjadi warna kuning. Dia tidak bau dan juga tidak basi. Nah, kemudian sayang nih untuk dibuang nih ya ibu-ibu ya, diolahnya menjadi nasi goreng biasanya atau dijemur dijadiin kerupuk. Nah, itulah salah satu cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah, Bu. Karena apa? Nasi yang sudah menguning walaupun dia tidak bau dan juga tidak basi itu sudah ditumbuhi oleh jamur. Nama jamur adalah Aspergillus flavus. Jamur ini dia tidak mati di suhu tinggi, melainkan dia tercipta dan terlahir dari suhu tinggi tersebut. Nah, jika bapaknya atau ibu mengolahnya menjadi nasi goreng, itu jamurnya akan semakin bertambah banyak. Itu bisa juga memicu terjadinya kanker, seperti kanker pencernaan itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu jenis dari penyakit kanker. Sebagaimana yang kita lihat ya, kanker itu dia tidak memandang usia. Ini yang bisa kita itu kanker juga bisa diderita oleh anak kecil atau balita sekalipun. Nah, materi yang akan kita bahas pertama itulah kanker prostat. Nah, kanker prostat ini dia merupakan jenis penyakit kanker pembunuh nomor 3 setelah kanker paru dan juga stroke bagi kaum laki-laki. Nah, prostat itu ada di mana, Pak? Prostat itu ada di bawah kantung kemih. Yang ini. Nah, jika dia sudah mengidap stadium 1, itu dia akan ditumbuhi oleh titik sel kanker. Di mana pada stadium 1 dan juga stadium 2 dia tidak ada gejala atau rasa sakit. Nah, biasanya di pasien-pasien kami itu datang ke rumah sakit ketika sudah mengidap stadium 3 dan juga 4. Seperti itu. Nah, kemudian kanker prostat ini dia sangat sulit dikenali, namun bisa dirasakan oleh para penderitanya. Dengan ciri-ciri yaitu yang pertama, susah pada saat buang air kecil. Kemudian yang kedua yaitu pada saat buang air kecil itu merasa tidak tuntas atau disebut dengan bahasanya anyang-anyangannya, Pak ya. Kemudian yang ketiga yaitu sering sakit di bawah perut atau turun perut. Kemudian yang terakhir yaitu ada sakit pinggang dan juga sakit di pangkal paha. Dan yang terakhir itu adalah adanya darah bercampur air seni atau hematuria. Nah, jadi bagi bapak-bapak nih, jika ada gejala-gejala yang seperti ini itu harus segera ditangani, jangan sampai ditunggu nih di poin terakhir ini hematuria. Nah, kemudian kanker prostat ini dia bisa menyerang. Yang tadi ulang. Nah, kanker prostat ini dia bisa menyerang pria seperti apa aja sih, Pak? Yang pertama adalah pria berkulit hitam atau gelap. Nah, jadi jangan khawatir ya bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Di sini maksudnya pria berkulit hitam itu adalah pria dengan ras negroid yang ada di Afrika, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau ada yang hitam itu namanya sawo matang. Itu pun hitam-hitam manis ya, Bu ya. Nah, kemudian pria sering bergonta-ganti pasangan. Kalau di sini dia lihat nih, alhamdulillah kakaknya pasti aman ya. Kemudian ada pria suka minum minuman beralkohol. Kemudian ini yang paling penting, hubungan suami istri yang jarang atau suami yang terlalu sering menahan hasratnya. Dimana itu minimal dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Nah, kemudian juga bisa juga menyerang pria-pria berposisi seperti petani, supir, orang yang angkat berat dan juga orang kantoran yang duduknya lebih dari 7 jam sehari. Nah, mohon maaf, ini adalah salah satu penderita kanker prostat ya. Nah, di sini juga ada slogan waspada kanker serviks. Kenapa kita harus waspada? Karena kanker serviks ini dia merupakan jenis penyakit kanker pembunuh nomor 2 setelah kanker paru-paru bagi kaum wanita. Nah, di sini ada gambar ya, dalam gambar laki normal ya, semua wanita sama. Nah, di mana di sini terdapat 3 titik yang paling rentan terkena kanker. Yang pertama itu
Kemudian yang ketiga yaitu wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Di sini aman Bu buat ketiga ini? Kecuali Ibu suaranya. Nah, walaupun di sini ibunya aman-aman semuanya nih, dia akan memberikan beberapa poin penting yang biasanya terkadang disepelekan bagi wanita. Nah, di sini yang pertama yaitu bagi wanita yang beraktivitas atau bekerja di luar ruangan atau di dalam ruangan, itu terkadang tanpa kita sadari itu pakaian dalamnya sudah terasa lembab dan juga basah. Dan si wanita ini dia meluangkan waktu untuk mengganti pakaian dalamnya atau bahkan sampai ke mandi sorenya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara yang salah dan juga bisa memicu terjadinya kanker serviks seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan pembalut dan juga ventilator. Ini dia tidak boleh lebih dari 4 jam. Apapun itu mereknya, merek kesehatan atau merek termahal sekalipun itu tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini bagi bapak dan juga ibu yang sudah menikah ya dan juga sudah aktif melakukan hubungan intim, itu mohon maaf dia bukan bermaksud untuk unsur pornografi ya bapak ibu ya. Di sini dia hanya memberikan edukasi aja kepada kita semua, yaitu yang dimana panjang rambut di sekitar kemaluan itu tidak boleh lebih dari 3 cm. Karena apa? Yang lebih dari 3 cm itu dia mudah patah dan juga rontok. Nah, dikhawatirkan nih ketika saat berhubungan itu bulu kemaluannya masuk ke dalam liang vagina ibunya. Nah, ini memang hal yang sepele ya Bu ya, namun bisa berisiko bagi ibunya seperti itu. Nah, jadi di sini bagi bapak dan ibu nih yang sudah menikah dan yang sudah aktif melakukan hubungan, itu nanti ketika pulang dari sosialisasi ini bagi yang belum rapi nanti di rumah segera dirapikan. Nah, kemudian wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Yang pertama yaitu wanita yang tidak pernah melahirkan. Di sini bagi ibu-ibu yang sudah menikah ya. Kemudian wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1. Nah, ini dimasukkan untuk ibu-ibu yang sering kerja target nih biasanya. Nah, kalau bagusnya itu dari anak pertama dengan anak kedua itu dikasih jarak 3 atau sampai 4 tahun. Karena rahim kita itu dia butuh istirahat agar tetap sehat seperti itu. Kemudian juga wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di hidung telur atau ovarium. Yang pertama yaitu penggunaan alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun ini yang bersifat hormon ya Bu ya. Kemudian wanita yang bergadang dan beraktivitas di malam hari. Nah, jika sudah seperti ini itu akan tumbuh tumor dalam hidung telurnya. Nah, itu adalah miom dan juga kista. Pernah dengar Bu miom dan kista? Pernah ya? Kalau miom itu adalah daging tumbuh, sedangkan kista itu adalah gerumbung berupa cairan darah dan juga nanah. Nah, mohon maaf ini adalah gambar dari kanker serviks yang berhasil diangkat. Ini juga yang sudah berdarah, ini sudah detail, dan ini adalah yang poin ketiga tadi, wanita yang tidak menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Nah, ini adalah salah satu gambar rahim yang dalam keadaan normal ya. Sedangkan ini adalah rahim yang sudah ditumbuhi oleh kista. Nah, dan ini adalah salah satu penderita kista, di mana itu perutnya membuncit seperti ini besar ya, sedangkan badannya kurus. Nah, ini juga yang semakin besar. Nah, ini adalah salah satu proses pengangkatan kista terbesar se-Asia. Ada yang di mana di Indonesia. Ini dilakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais, ya. Di mana ini berat kista itu mencapai 40 kg. Ini yang terbesar se-Asia yang ada di Indonesia. Ada yang bilang nih ibunya ini selamat atau tidak? Alhamdulillah ibunya masih bisa selamat. Itu selagi kistanya belum pecah di dalam. Nah, kalau yang udah pecah itu seperti apa Bu? Ini. Nah, kalau udah pecah seperti ini, itu pastinya tidak bisa diselamatkan lagi atau harus meninggal ya. Nah, ini juga kista. Nah, ini juga kista yang ukuran kecil dan ini miom. Miom tadi apa Ibu? Daging tumbuh ya. Kalau kita cincang-cincang tuh isinya tetap juga daging. Nah, gimana sih gejala-gejala kanker yang ada di rahim ini? Yang pertama yaitu keputihan yang terus-menerus. Normalnya gimana? Normalnya itu adalah 3 hari sebelum menstruasi dan 3 hari setelah menstruasi. Yang tidak normalnya itu yang 2 minggu berturut-turut, bahkan berbulan-bulan, dan juga mengeluarkan bau yang sangat busuk ya, dan juga berubah warna itu dia
Kemudian setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah dan juga iritasi di sekitar alat kelamin. Nah, cara deteksi kanker ini bagaimana? Yang pertama yaitu dengan cara pap smear dan juga IVA test. Nah, di sini ibu-ibu sudah ada yang melakukan pap smear dan juga IVA test? Sudah ya. Nah, di sini peruntukan bagi ibu yang sudah menikah ya. Nah, kalau pap smear itu dia biasanya berbayar. Dia karena dia menggunakan alat namanya Johnson Bebek, itu nanti akan dimasukkan ke dalam vaginanya seperti itu. Dan ketika diambil itu sampelnya, itu akan dibawa ke laboratorium. Nah, biasanya untuk menunggu hasilnya ini itu 1 sampai 2 minggu. Nah, kalau yang IVA test itu dia hanya menggunakan asam asetat saja. Nah, jadi bisa kita tunggu itu nanti keluar hasilnya 5 atau sampai 10 menit. Itu udah langsung keluar hasilnya. Namun yang untuk akuratnya itu adalah pap smear. Nah, jadi di sini bagi bapak dan ibu nih yang ingin melakukan deteksi kanker yang ada di rahim itu bisa pertama dilakukan IVA test dulu. Dan IVA test ini dia gratis, bisa dilakukan di puskesmas seperti itu. Nah, ini dia salah satu caranya yang menggunakan pap smear. Nanti hasilnya itu seperti ini, yang ini dalam yang ini masih normal, yang ini sudah tidak normal. Nah, selanjutnya itu ada kanker payudara. Di sini untuk kanker payudara akan dijelaskan oleh ibu ini. Kita lanjut ya Bu ya, Pak. Masih semangat ibu bapaknya? Kita lanjut ya. Materi selanjutnya itu kanker payudara. Adapun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di payudara ini, yang pertama yaitu wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Yang kedua yaitu wanita yang hanya mau menyusui hanya dengan sebelah payudara saja. Yang ketiga yaitu obesitas atau kegemukan. Jadi di sini kita penumpukan lemak juga tidak boleh. Tapi di sini alhamdulillah dilihat ibu-ibunya langsing semua. Nah, ini adalah penderita kanker payudara yang sudah berdarah-darah. Ini juga yang sudah bernanah. Nah, ini yang sudah berlubang-lubang kelihatan tulang iganya. Dia ingin mengeluarkan cairan yang sangat berbau khas. Nah, materi selanjutnya itu kanker payudara yang diderita oleh kaum pria. Nah, yang pertama yaitu jika sudah ada faktor genetik atau keluarga yang menderita kanker. Yang ketiga yaitu yang kedua yaitu pria yang perokok sering minum minuman beralkohol. Dan yang ketiga pria yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan phenol. Nah, sebenarnya di poin yang pertama ini persentasenya hanya sedikit atau kecil, hanya 20%. Nah, pemicunya yaitu yang poin kedua dan ketiga ini yang sangat memicu. Nah, ini adalah penderita kanker payudara yang diderita oleh pria. Ini juga. Nah, gejala ini dari kanker yang ada di payudara ini apa? Yang pertama yaitu adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua adanya bintik-bintik atau kutil-kutil di kulit payudara. Yang ketiga yaitu adanya rasa gatal yang amat sangat di kulit luar maupun di dalam payudaranya. Nah, cara mendeteksi kanker yang ada di payudara ini gimana? Yang pertama yaitu dengan cara mamografi. Ini dilakukan di rumah sakit menggunakan alat. Dan ada juga dengan cara skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Di sini ibu dan bapak udah pernah melakukan skema sadari? Udah pernah ya? Belum pernah ya Pak ya? Nanti bisa dilihat aja di YouTube, bisa di searching, bisa dilakukan di rumah sendiri. Nah, ini adalah contoh dari mamografi tadi menggunakan alat yang namanya mamotes. Kalau buat yang wanita nanti dijepit seperti ini, kalau dia hanya ditempel seperti ini saja. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini yang normalnya, ini yang sudah ada 1 titik sel kanker, ini yang sudah kanker yang sudah bermetastasis ke bagian payudaranya. Nah, ini adalah dokumentasi pengangkatan yang sudah berhasil diangkat, payudara sudah berhasil diangkat. Nah, sebagaimana kita ketahui operasi kanker payudara ini tidak menjamin kesembuhan 100%. Kenapa? Sama halnya seperti kita motong rumput, kita motong yang tampaknya saja, akarnya masih tertinggal di dalam. Kira-kira rumputnya tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Nah, seperti itulah dia kanker ini, dia juga ada akarnya. Kalau kita tidak melakukan dengan kemoterapi. Nah, ini ibu ini dia sudah melakukan pengangkatan kanker payudara, tapi dia tidak mau kemoterapi. Nah, si kanker tadi tumbuh lagi, tapi tidak di payudara sudah ada operasi dan juga tidak di sebelahnya, melainkan ke kelenjar getah benihnya. Kalau dia sudah menghabiskan area depan, dia juga bisa menghabiskan ke area belakang seperti ini.
yaitu YSKI Peduli memberikan dana bantuan kepada penderita kanker yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya ada di sini sanak saudara, tetangga atau yang menderita kanker yang kurang mampu, nanti mohon dilaporkan ke kami. Kami ada sedikit dana bantuan itu, Bapak. Nah, ini yang kami lakukan di Sumatera Utara, ini yang kami lakukan di Kota Batam, ini yang di Kota Medan, ini di Kota Binjai, dan ini di Deli Serdang. Nah, sosialisasi ini tidak kami lakukan di masjid-masjid saja, kami lakukannya di instansi negeri maupun swasta, bahkan ke seluruh lapisan masyarakat. Ini kami lakukan di DPRD. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kami lakukan di Jakarta. Ini di Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan, ini di Dinas Perhubungan, ini di Pusdikat Banggar RI, ini di Kejaksaan Negeri, di PTPP pun kami lakukan, ini di PT PBAS, ini terakhir di Lanut Halim, ini juga kemarin ini terakhir di Mabes TNI di Cilangkap. Nah, ini di PLN, ini juga, nah ini di PKRI, di perhotelan pun kami lakukan, ini di Astol, di perbankan juga. Nah, ini bersama Majelis Jelas Nasi. Nah, ini di rumah sakit pun kami lakukan. Terkadang kami sama tim kesehatan juga tidak tahu informasi tentang kanker ini. Nah, ini kami lakukan di Rumah Sakit Santa Elizabeth, ini di Rumah Sakit Awal Bros. Nah, ini adalah kunjungan kami kepada penderita kanker yang kurang mampu. Nah, ini yang terakhir kami kunjungi. Bapak Tamrin ini ayahnya meninggal karena kelenjar getah bening. Sekarang Bapak Tamrin ini menderita kelenjar getah bening. Nah, sekarang tidak hanya harta warisan yang dapat diturunkan, tapi penyakit juga bisa diturunkan. Nah, ini kebanyakan di sini kanker payudara. Ini juga ini kanker mata. Nah, ini kanker payudara juga. Ini juga. Nah, di sini dari gambar yang ditampilkan tadi, sebenarnya dapat kita lihat faktor ekonomilah yang menghambat mereka untuk dapat berobat ke rumah sakit. Nah, di sini dihimbau bagi Bapak Ibu yang masih sehat nggak semua nih? Masih mau sehat? Nah, kalau misalnya masih mau sehat, setuju nggak Bapak Ibu di sini mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju nggak? Kalau setuju, mari kita cegah kanker ini bersama-sama dengan cara, ada dua cara, ada yang dari dalam dan juga ada yang dari luar. Ini yang dari luar, yang pertama yaitu lakukan pola sehat dan teratur. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bersifat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging. Ini yang dimaksud dengan daging merah. Nah, yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Nah, bagi 5 poin ini, mana paling sulit dilakukan bagi Bapak Ibu? Yang mana yang paling sulit dilakukan? Makan daging tiap hari ya, Bu ya? Nah, sebenarnya yang paling sulit dilakukan menurut penelitian yaitu yang nomor 4 ini, menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Kenapa? Karena pada saat zaman sekarang ini kita sangat sulit membedakan mana makanan yang berpengawet, mana yang tidak. Sedangkan kita mau hidup sehat aja, kita beli buah apel nih contohnya. Kita kerok ada lilin-lilinnya ya, itu sudah dicelup ke karbit gitu ya. Nah, lalu sekarang aja beras sudah ada pemutihnya ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya ini merasa kesulitan, masih merasa kesulitan nggak Ibu? Pak, kita ada cara yang dari dalamnya ya. Cara yang dari dalamnya yaitu yang pertama, melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Ternyata si kanker ini dia juga ada vaksin. Nah, vaksinnya itu dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Jadi yaitu bulan pertama kita disuntik, bulan kedua kita disuntik, bulan ketiga kita disuntik, 3 kali kita disuntik, maka tubuh kita akan dijaga atau di-manage oleh human papillomavirus namanya, yaitu selama 5 tahun yang akan datang. Jadi 3 kali disuntik ini tubuh kita akan di manage-nya lah, pokoknya akan terhindar dari kanker selama 5 tahun yang akan datang. 1 kali suntikan yaitu harganya di rumah sakit 1 juta sampai 2 juta, terakhir 2 juta rupiah. Ada yang sudah tahu belum Ibu-ibu ini vaksinnya? Belum ada yang tahu ya Bu? Karena belum ada programnya dari pemerintah. Yang udah ada programnya dari pemerintah yaitu untuk anak kelas 5 dan 6. Itu udah gratis dari pemerintah. Kalau buat yang ini masih berbayar. Jadi kalau misalnya 1 kali suntik 2 juta, kalau 3 kali suntik berapa Ibu? 6 juta. 6 juta mahal atau murah? Mahal. Sebenarnya mahal itu bagi kita yang masih sehat. Kalau udah sakit 6 juta itu udah nggak ada harganya. Kalau
Kalau misalnya ibu-ibu di sini atau bapak masih merasa kemahalan, kita ada cara yang gratisnya. Mau tahu nggak apa itu cara yang gratisnya? Nah, cara yang gratisnya itu kita kembali ke zaman nenek moyang kita, yaitu dengan cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Itu yang nama zatnya RIP atau ribosom inactive protein. Sudah ada yang tahu belum bapak ibu di sini apa saja itu tumbuhan yang sudah ada mengandung zat anti kanker? Belum ada yang tahu ya Bu ya? Singkong ibu? Daun singkong belum ada penelitian kami itu ibu. Nah, sebelum kita masuk ke tumbuhannya, kita kenali dulu itu apa saja fungsi dari RIP tersebut. Nah, fungsi RIP itu yaitu yang pertama memblokir pertumbuhan sel kanker, yang kedua mampu menantikan sel kanker, yang ketiga mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Nah, sebenarnya yang ketiga ini bersama halnya sama kemoterapi, tapi dia bedanya itu kemoterapi ini mematikan sel kanker dan mematikan sel-sel normal di sekitarnya. Makanya orang yang kemoterapi itu rambutnya pada rontok, badannya menghitam. Nah, kalau ini dia hanya mematikan sel kanker saja dan menyehatkan sel normal di sekitarnya. Tumbuhan yang pertama ada ini. Ada yang tahu nggak ini? Ada tahu nggak Pak? Ini apa? Iya. Iya, benalu apa Ibu? Benalu apa Pak? Ya, ini adalah benalu teh. Nah, cara mengkonsumsinya gimana ini? Kalau misalnya ada bapak ibu yang mau merekam silakan direkam, yang mencatat silakan dicatat. Cara mengkonsumsinya yaitu yang pertama kita ambil benalu teh yang sudah tua seperti ini, lalu kita keringkan. Nanti setelah kering kita rebus, kita ambil dengan 1 sendok teh, kita rebus dengan 1 gelas air saja setara dengan 250 cc. Kita rebus sampai dia mendidih saja, tidak boleh sampai menyusut. Kalau dia menyusut, dia terlalu pekat, takutnya memperberat kerja ginjal kita. Nah, setelah dia lalu kita dinginkan, setelah dingin kita saring, kita minum hanya airnya saja, ampasnya dibuang. Kita minum 1 kali sehari, tidak boleh putus, tidak boleh bolong selama 12 bulan saja. 12 bulan kita minum ini, maka tubuh kita akan dimanage oleh zat anti kankernya tadi selama 5 tahun yang akan datang. Jadi hanya 12 bulan kita melakukan pencegahan dengan minum ini, maka tubuh kita akan terhindar dari kanker selama 5 tahun yang akan datang. Jadi 5 tahun lagi baru boleh kita mengkonsumsi ini. Ini lama atau sebentar Ibu? Pak? Lama ya Pak ya? Kalau misalnya ini merasa lama, menurut ini juga lama juga. Ada kita cara yang cepatnya juga. Ini adalah tumbuhan yang terakhir. Kenapa ini dibilang tumbuhan yang terakhir? Sejauh penelitian hanya inilah yang mengandung 95% zat anti kankernya. Ini adalah penemuan dari Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma. Nama ilmiahnya itu Curcuma zedoria rhizoma. Ada yang tahu Bapak Ibu ini apa? Enggak. Kalau kunyit putih itu dia umbinya kecil-kecil Ibu, seperti kacang tanah. Nah, ini namanya temu putih. Temu putih ini namanya Bu. Dia beda sama temu kunci, temu lawak, temu pot, temu cinta, temu kangen, beda deh ya. Nah, ini dia beda juga kalau temu mangga Bu. Ini namanya temu putih. Warnanya ada putih. Nah, ciri-ciri temu putih ini apa? Dia bertulang daun warna merah keunguan. Kalau kita membudidayakannya dia akan berbunga, lalu akan berbunga warna merah seperti ini. Nah, kalau sudah berbunga warna merah seperti inilah yang baru bisa kita olah, dan dia sudah mengandung 95% zat anti kankernya. Cara pengolahannya gimana? Kita hanya mengambil umbinya saja. Kita iris tipis-tipis seperti inilah, contohnya seperti kita mengiris wortel ya Bu ya. Lalu kita jemur di suhu ruangan saja. Dia tidak tahan panas. Jadi senyawa dari tumbuh ini kalau terkena paparan sinar matahari dia akan mati. Jadi kita jemurnya di suhu ruangan saja atau kita angin-anginkan. Kalau sudah kering kita tunggu halus atau boleh kita blender. Kalau sudah, lalu kita hanya menyeduh saja. Kita seduh dengan 1 gelas air yang setara dengan 250 cc. Kita ambil 1 sendok teh dari si tepung putih. Oh iya, dia ini kita bisa kita stok di toples 3 tahunan, dia tidak akan berjamur. Nah, jadi kita ambil 1 gelas 1 sendok, kita seduh saja dengan air hangat. Nanti kita minumnya sama ampas-ampasnya langsung. Kita
satu kali sehari, tidak boleh putus, tidak boleh bolong selama 3 bulan saja. 3 bulan kita konsumsi ini, maka tubuh kita akan dapat dicegah oleh kanker selama 5 tahun yang akan datang. Nah, tapi di sini kita lama juga menunggunya karena untuk menunggu tubuh putih berbunga warna merah seperti ini kurang lebih waktunya 1 tahun 8 bulan atau sampai 2 tahun. Karena di sini kan kalau di Jakarta ini sejak tahun 2015 kita membudidayakan tubuh putih ini, dia selalu mati karena udaranya panas di sini. Kalau di puncak atau di Sukabumi itu bisa 8 bulan udah berbunga warna merah seperti ini dia. Nah, dan si tubuh putih ini menurut penelitian dia juga bisa untuk pengobatan kanker sampai stadium 3B. Kalau buat pengobatan ini dosisnya dinaikkan menjadi 2 kali 3. Jadi 2 gelas pagi, 2 gelas siang, dan 2 gelas malam. Nah, selain itu dia juga memiliki antiinflamasi seperti penyakit yang sering kita keluh kesahkan seperti penyakit asam urat, diabetes, kronis, nyeri lambung, masalah haid, keputihan dan darah tinggi, sinusitis, bisa juga buat program hamil dan juga bisa buat meningkatkan vitalitas bagi bapak-bapaknya. Nah, kalau buat yang seperti ini dosisnya dinaikkan menjadi 3 kali sehari. Nah, ini adalah penemuan dari tubuh putih yang kita temukan di lapangan. Ini kita temukan di Deli Serdang. Ini juga, nah ini si ibunya ini dia tidak tahu tubuh putih ini dia ada khasiat untuk anti kanker. Jadi tubuh putih ini dia kasih makan buat makan ternaknya. Nanti yang kita olah ini umbinya saja. Kalau bunganya ini buat penanda aja. Nah, ini adalah pengakuan dari masyarakat kanker bisa diobati minum tubuh putih oleh Yayasan Asosiasi Kanker Indonesia. Nah, ini juga, nah selain kita melakukan sosialisasi, baksos, kami di sini juga mengumpulkan bibit-bibit tubuh putih ini untuk kami bagikan secara gratis kepada peserta sosialisasi kami yang mau membudidayakan tubuh putih ini. Nah, di sini pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak membudidayakan tubuh putih ini? Mau ya, Bu ya? Mau Pak? Kalau mau, nanti bisa langsung jemput ke kantor kami yang ada di Jalan Penggilingan Baru nomor 4 Kelurahan Duku, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Nanti kalau misalnya ada yang mau ke kantor kami bisa langsung hubungi ke nomor antara nomor Widi dan nomor Kak Dian. Jadi bisa langsung hubungi kami, soalnya kalau misalnya ada yang nanti jemput ke kantor, takutnya kami tidak di kantor karena kami kan kerja di lapangan, Bapak Ibu. Nanti hubungi aja dulu. Nah, sampai di sini ini buka sesi tanya jawab. Jika kalau ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Pak. Pertama masalah tadi obat yang tadi yang katanya kalau misalnya kita konsumsi jangka waktu 5 tahun ya. Seperti yang tadi yang kayak suntikan tadi 3 kali suntik 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti kita suntik lagi tuh ya? Iya. Sama seperti tanaman tadi ya? Iya. Setelah 3 bulan kita konsumsi lagi. Kalau misalnya untuk tanaman temulawak yang temu putih itu kita konsumsi tiap hari tanpa mengikuti jalan 3 bulan karena sudah kebiasaan, itu ada pengaruhnya tidak? Atau yang kedua, sekarang kan banyak yang sistem instan ya, kayak temulawak instan ada, temu putih instan ada, jahe merah instan ada. Itu sama gak fungsi dalam yang instan tersebut dengan yang kita olah sendiri? Karena kan yang instan itu kan udah ada tambahan kayak gula arennya kah, atau ada tambahan habatus saudanya kah, atau ada tambahan jahe merah kah? Itu fungsinya itu sama gak dalam untuk memproteksi kanker ini? Yang terakhir masalah kemoterapi. Apakah kemoterapi itu udah titik final setelah kanker itu dioperasi harus kemoterapi? Apakah ada cara yang lain selain setelah kanker itu diangkat selain kemoterapi gitu? Karena kalau kemoterapi kan tadi kan akibatnya rambutnya rontok, lemah gitu ya, lalu kulitnya hitam, dan dia kejadian sama mertua saya gitu kan. Jadi dia setelah kemo itu dia bergeraknya susah. Lalu ya, dan yang tadi benar ada rambutnya rontok seperti itu. Selain kemo ada gak alternatif lain untuk menghindari kemo itu setelah kanker itu diangkat? Terima kasih. Langsung dijawab saja, barangkali ini hanya satu pertanyaan ya, nanti biar disampaikan, tolong disimak karena ini memang sangat-sangat penting. Kami persilakan untuk
Jelaskan. Saya jawab ya Pak ya. Tadi yang pertama itu pertanyaannya kalau misalnya udah kita konsumsi 3 bulan ya tadi. Nah misalnya kalau udah kita konsumsi buat pencegahan kan hanya 3 bulan saja ya Pak ya. Jadi kita kalau misalnya Bapak mau konsumsi lebih, misalnya itu kalau buat penyakit yang sering dikeluh kesahkan tadi itu biasanya itu tidak 3 bulan sehatnya tidak 3 bulan, bisa kadang sebulan, bisa kadang lebih dari 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan kadang dia penyakitnya tidak sembuh. Kenapa? Karena dia tergantung pola hidup kita, apakah pola hidup kita sehat atau tidak. Kalau misalnya pola hidup kita masih tidak sehat, sering makan yang berpengawet, jadi maka dia akan lama jadi sehatnya, gitu Pak. Terus yang kedua tadi tepung putihnya yang instan ya Pak ya. Nah sebenarnya kalau si tepung putih ini dia tidak boleh dicampur minumnya, dia harus tepung putih saja, tidak boleh dicampur madu ataupun gula. Kalau yang instannya sebenarnya itu kita temukan dalam 3 bentuk sebenarnya Pak. Ada yang berbentuk ubi, itu biasanya kita temukan di pasar tradisional. Yang terakhir kita temukan di pasar Keramat Jati ya Kak ya. Itu harganya 1 kilo 85.000. Ternyata setelah kalau kita buka isinya tidak hanya tepung putih, ada temulawak. Tadi dicampur, jadi kita harus milih lagi. Nah di situ juga kendalanya kita harus menanam lagi. Kita tidak tahu apakah dia udah berbunga warna merah atau belum. Nah kalau misalnya yang kedua yaitu dalam bentuk serbuk, biasanya itu ada di tukang jamu. Tapi kemarin waktu ini dinas di Sumatera Utara itu ada di sana semacam tabib. Jadi di sana tepung putih ini di pengobatannya semacam langsung didoa-doakan. Jadi itu harganya ada 4 jutaan buat sebulan konsumsi. Tapi emang sembuh pasiennya. Ya, emang sembuh pasiennya. Tapi kalau misalnya di tukang jamu itu kami tidak merekomendasikan karena kita harus juga memilih produk yang harus kita konsumsi. Takutnya ini dia tidak berbunga warna merah dan juga dia ada Kak dokter penanggung jawabnya, kalau misalnya ada apa-apa nanti kita harus lapor ke siapa. Nah yang ketiga itu kita temukan dalam bentuk kapsul. Ini sangat banyak beredar di luaran, bahkan di online sekalipun. Nah kalau misalnya ini kita harus juga memilah, harus ada apakah dia sudah berbunga warna merah atau belum, apa ada dokter penanggung jawabnya, udah ada izin BPOM-nya, udah ada sertifikat halalnya. Dan di sini ini juga tidak menyarankan untuk ibu-ibu beli di online. Nah, lalu tadi pertanyaan kemo ya Pak ya. Nah, kalau kemo itu sebenarnya kalau ada nggak alternatif selain kemo setelah kanker itu diangkat? Sebenarnya kalau di kemo itu kan harus ya, karena kalau misalnya kita udah operasi pengangkatan kan dia hanya mengangkat si kankernya tadi, sedangkan akarnya kita tidak tahu dia bisa bermetastasis ke seluruh tubuh kita yang aktif 24 jam gitu kan. Jadi misalnya kalau kita tidak kemo sebenarnya bisa dengan konsumsi tadi tumbuhannya si tepung putih tadi Pak. Yang tadi ya? Ya, nah ibu yang tadi terakhir ada yang ditayangkan di slide itu dia kan dia kanker payudara. Nah ternyata ibunya itu kan dia tidak ada BPJS. Lalu kami uruskan BPJS-nya, dia operasi. Setelah dilihat ternyata kankernya itu dia sudah tidak ganas lagi. Lalu kami kasih obat yang si tepung putih tadi, langsung kami suruh dia minum tepung putih tadi. Insya Allah kankernya udah nggak ada lagi. Sudah jinak dia menjadi tumor jinak. Satu lagi boleh gak? Satu lagi. Maaf. Dulu di tempat saya kerja itu ada rekan kerja saya nyaranin kalau misalnya kanker itu pakai obat bawang putih lanang atau bawang putih tunggal, langsung dimakan aja gitu kan, dicari di pasar dimakan tuh untuk menghilangkan kankernya. Itu saya mau tahu itu benar tidak ya konsumsi seperti itu? Kalau bawang putih tunggal itu menurut penelitian kami dan di jurnal medis kami belum ada. Belum ya? Belum. Oh ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ini lagi jika mau suntik udah 3 kali 4 kali. Jadi pengaruhnya ke mata itu matanya gimana?
terang. Jadi melihat muka ibu itu saya itu bayang-bayang. Belum. Itu biasanya juga efek dari kemoterapi tadi Pak. Jadi kalau suntik itu termasuk kemoterapi dari Surwadek. Suntiknya di mana Pak? Pokoknya suntik itu berarti Surwadek. Buat apa kemoterapi? Tapi itu biasanya kalau misalnya sebelumnya Bapak tidak ada gejala seperti itu bisa jadi efeknya Pak. Apa sudah Bapak periksakan lagi ke dokternya? Belum. Tapi saya kurang lebih 3 bulan ini belakangan yang mata saya kami tadinya nggak apa-apa. Nah, suntiknya yang terakhir itu kapan Pak? Bulan November tanggal 24. Iya, efeknya itu Pak. Kalau November udah lama juga Pak. Sebaiknya coba Bapak periksakan lagi Pak. Iya. Bulan ya? Takutnya nanti November, Desember, Februari. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya. Tadi sosialisasi yang disampaikan oleh tim dari Yayasan Kanker Indonesia, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dan kami selaku ketua TKN berterima kasih dan mudah-mudahan ini pengetahuan ini sangat mahal. Memang kita lagi sehat sih, ya itu tadi disampaikan. Tapi kalau kita sudah kena penyakit, nah itu. Jadi sebelum kita kena, ya itu tadi preventifnya kita laksanakan apa yang disarankan oleh dari tim dari yayasan. Ya. Ini ada sedikit tambahan, ada sedikit informasi dari tim. Tolong diingat sebentar. Ada sedikit informasi ya Bu ya. Sebenarnya ini hanya memberikan pengetahuan saya saja atau pengalaman media. Nah di sini sebelumnya ini pernah juga dinas di Sumatera Utara itu ada juga pasien. Nah setelah peserta sosialisasi setelah melakukan sosialisasi ini dia ternyata beli si tepung putih ini di online. Nah ternyata habis itu sebulan setelah mengkonsumsi dia kembali lagi ke kami, dia mengeluhkan sering mual, muntah, pusing. Nah kami tanya dia minum tepung putih yang mana, ternyata dia beli di online. Kami langsung tidak meresponnya karena kami tidak ada yang menyarankan untuk beli di online. Nah ternyata 2 bulan setelah itu dia datang lagi ke kami, bahkan dia matanya sebelah itu sudah tidak bisa melihat lagi. Kami langsung ke TKP dan membawa sampel dari si tepung putih yang dia minum tadi ke BPOM resmi di sana. Nah, dan ternyata isinya bukan si tepung putih, tapi isinya tepung terigu dicampur dengan susu bubuk. Kalau tepung terigu ada dia tepung putihnya, tapi dicampur tepung terigu sama susu bubuk. Kalau tepung terigu dia tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Kalau susu bubuk bisa ya Bu ya. Nah, di sini sekedar informasi saja. Jadi di sini kami sudah sering menemui tepung putih ini. Jadi ada beberapa kami juga melakukan riset, ada dari beberapa tepung putih yang beredar di luaran yang sangat banyak. Jadi biasanya ada satu produk yang biasanya kami rekomendasikan dan juga kami berikan secara gratis kepada penderita kanker yang kurang mampu. Nah, ada yang mau tahu nggak Bu apa itu produknya? Nah, ini dia. Kenapa kami merekomendasikan ini? Karena dia sudah ada izin BPOM-nya, dia sudah ada sertifikat halalnya, dan dia juga cangkang kapsulnya ini sudah terbuat dari gelatin rumput laut. Jadi dia tidak terbuat dari plastik. Nah, kalau misalnya ini dia isinya satu botolnya ini ada 100 kapsul. Jadi kalau buat pencegahan tadi kan 3 bulan ada 90 hari lebih atau kurang lah ya Bu ya. Jadi ini sudah cukup untuk pencegahan selama 3 bulan saja. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau melakukan pencegahan menggunakan si tepung putih yang ini, bisa langsung beli ke SMP-nya langsung yang ada ke SMP Herbal Gold yang ada di Kampung Selatan RT 14 RW 5 Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta. Dengan harga satu botolnya ini Rp500.000. Kalau misalnya ada nih Bapak Ibu yang mempunyai atau ada yang mau jalan-jalan mempunyai relasi atau sanak saudara di sana, bisa langsung beli ke SMP Herbal Gold-nya. Kalau misalnya ada nih silakan aja di tempat.
Tapi kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang merasa kejauhan ke sana atau nggak punya sanak saudara di sana, kami di sini karena kami tim kesehatan, kami juga diberikan wewenang oleh SMP-nya langsung. Jadi membantu menjembatani bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan sosialisasi dengan kami, bisa kami bantu menjembatani pemesanan Bapak Ibu ke sana. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau dibantu, kami di sini juga ada belangko resminya dari SMP Herbagot langsung. Ada ya Kak ya? Kurang lebih dia seperti ini. Nah, di sini kami diberikan wewenang hanya memesankan untuk 10 orang saja. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang mau dibantu pemesanan, nanti bisa dibantu oleh Ibu Dian. Nah, di sini kami juga memberikan kemudahan bagi peserta sosialisasi kami. Nah, di sini yaitu kami memberikan selain ongkos kirimnya gratis, di sini yayasan memberikan potongan harga sebesar 50%. Jadi 50%-nya ditanggung oleh ibu dan 50%-nya ditanggung oleh yayasan kami. Nah, nanti kalau misalnya ada yang memesan bisa dibantu sama Ibu Dian. Pesanan ini akan kami emailkan ke SMP Herbalotnya. Jadi 3 hari atau 4 hari pesanannya nyampe, langsung diantarkan lagi nanti oleh tim kami. Nanti di situ baru dibayar. Jadi bayarnya tidak sekarang. Nanti jika ada bisa dibantu oleh Ibu Dian. Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan silahkan Ibu, Bapak. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya cukup. Yang bertanya udah gak ada. Kalau nggak ada, silakan yang ada mau berkoordinasi nanti melalui Ibu sama Ibu Dian. Jadi kalau ini dianggap penting ya monggo silakan. Nah, tapi kalau Ibu wah saya masih sehat misalnya, ya sebelum sakit ya lebih baik kalau menurut saya sih seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila waktu ini agak panjang ya karena memang itu sudah kita niatkan. Mudah-mudahan penjelasan dan sosialisasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Demikian. Sudah ada lagi? Iya. Oh iya. Habis ini Bu jangan dulu foto bersama sama tim supaya nanti ada tampil kayak tadi tuh, ya kan? Oh, Kesidor Amal ternyata ada sosialisasi di bawah kepemimpinan Bapak RW.